Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Budi Raharjo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN KJ 01 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Hartati Iya Bapak, siap. selaku Kepala SDN KJ 01 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal serta yang berhubungan dengan dilema etika. Selamat pagi Bu Hartati. Selamat pagi Pak Budi. Ada yang bisa saya bantu Pak Budi? Ada. Dari sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Ibu, serta permohonan maaf saya kalau mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Budi, silahkan. Kalau saya akan menjawab sesuai dengan pertanyaan dari Pak Budi. Begini Bu, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Ibu tentunya sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal serta keputusan tentang dilema etika. Tentunya Ibu pernah mengalami atau menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Oh iya Pak, insya Allah saya akan menjawab berdasarkan kejadian yang pernah saya alami nih Pak. Selama ini Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Untuk kasus dilema etika berarti itu kita melihat ada dua kasus ya Pak. Berarti kasus benar lawan benar, sehingga nanti kita harus memilih yang benar-benar baik menurut untuk yang bagi yang terkena masalah ataupun bagi yang mengambil keputusan. Sedangkan untuk bujukan moral berarti sebuah pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan benar ataupun salah. Contohnya adalah ketika saya menjadi seorang guru, ada kasus dilema etika yang saya alami, yaitu siswa itu punya bakat Pak, bakatnya itu suaranya bagus. Ketika diasah dia itu mampu untuk menyanyi dengan bagus. Ketika mau diadakan lomba, ketika sudah hari finalnya mau lomba, dia mengundurkan diri. Ini sebuah permasalahan dilema etika. Artinya saya tidak bisa memaksa kehendak saya kepada anak, dan anak tidak bisa dengan niatnya dianya itu Bu, saya sudah nggak mau, ya kita juga tidak bisa maksa. Itu juga sebuah dilema bagi saya Bu Pak, seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu menentukan pilihan keputusannya, langkah-langkah yang menghadapi kasus-kasus yang dua kasus yang sama baik tersebut Bu? Selama ini saya selalu mengidentifikasi masalah itu Pak. Dari kasus yang ada, saya menganalisis dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang benar dan mana yang keputusan tersebut bisa menguntungkan banyak orang, tidak hanya berpihak pada satu orang atau banyak yang dirugikan, gitu Pak. Berarti keputusan diambil berdasarkan mengidentifikasi dulu Pak, identifikasi dari sudut pandang yang kemudian menimbang bagaimana hasil keputusannya banyak dipakai, maksudnya tidak merugikan banyak orang, seperti itu Pak. Berarti keputusan yang bijaksana ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian ketika menghadapi kasus dilema etika seperti ini Bu, cara efektif bagaimana yang Ibu lakukan? Cara efektifnya itu kan caranya langkahnya, mencari cara efektif untuk mengambil keputusan seperti apa yang Ibu lakukan? Ini Pak, dalam mengambil sebuah keputusan saya ada langkah-langkah Pak, kiat yang saya lakukan. Yang pertama itu saya menentukan penyebabnya. Apa sih penyebab tadi itu? Restu itu tidak mau ikut lomba, contohnya seperti itu tadi. Penyebab permasalahan, dari itu kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang
terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah tentunya, dengan bapak dan ibu guru, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi seperti itu. Kemudian Bu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Tadi kan Ibu sudah menerangkan mengambil cara-cara yang efektif. Nah, apa cara-cara efektif yang lain yang Ibu dapat simpulkan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, tentunya saya melakukan yang seperti tadi disampaikan di awal, saya menganalisis kasus Pak, kemudian menentukan solusi sesuai dengan peraturan atau norma yang ada dan mengedepankan kepentingan umum. Nah, tentunya dari itu juga saya harus mempertimbangkan 3 hal Pak. Keputusan itu satu harus berpihak pada murid Pak. Artinya keputusan yang diambil itu mempertimbangkan atau memperhatikan kepentingan kebutuhan peserta didik. Kemudian keputusan tadi itu berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Artinya dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tadi bertujuan supaya keputusan yang diambil itu tidak bertentangan atau melanggar aturan yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir, keputusan yang saya ambil juga harus bertanggung jawab, tetap ada konsekuensi dari keputusan yang diambil, seperti itu Pak. Dalam mengambil keputusan harus siap menerima konsekuensi ataupun resiko. Itu dalam cara efektif saya dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Berarti tetap berbasis kebajikan universal. Kebajikan universal. Berpihak kepada murid juga. Selanjutnya Bu Har, selama ini tantangan yang Ibu hadapi ketika pengambilan keputusan itu seperti apa Bu tantangannya? Untuk tantangan dalam mengambil sebuah keputusan adalah karena ini adalah keputusan yang benar vs benar ya Pak, ya kan, benar lawan benar, maka saya harus mencari keputusan yang terbaik karena tadi dikatakan karena keduanya adalah keputusan yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan itu saya harus mempertimbangkan ya Pak ya, harus keputusan itu menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Jadi harus mengambil keputusan yang penuh pertimbangan ya. Betul, harus sesuai dengan mempertimbangkan baik dampak buruk jeleknya, berdampak jangka panjang seperti itu. Jadi harus biar kedua belah pihak itu saling legowo seperti itu Pak. Tentunya harus bijak itu ya kepada nilai-nilai. Kepada 9 nilai-nilai kebajikan itu Pak. Iya. Terus selanjutnya Bu, apakah ketika Ibu menangani sebuah kasus kasus dilema etika mungkin ya, ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu, apa memiliki jadwal yang lain untuk menyelesaikannya, atau prosedur apa yang Ibu jalankan seperti itu Bu? Nah Bapak, kalau kasus itu dijadwal, tentunya kasus ini saya harus dijadwal. Kayaknya nggak seperti itu Pak. Kasus kalau misalkan kasusnya itu urgen, saya langsung tangani, tidak harus membuat jadwal dulu. Saya harus menjadwal kasusnya restu, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi untuk memutuskan masalah yang ringan atau yang berat dalam mengambil keputusan, saya tidak membuat jadwal Pak. Artinya untuk memutuskan masalah yang ada, saya tetap menggunakan solusi dengan cara yaitu langkah sebelum menentukan penyebab permasalahan, kemudian tadi menentukan siapa yang terlibat, menanyakan dan mengambil keputusannya secepat
secepatnya, tidak diendek-endek kalau bahasa Tegalnya Pak. Artinya tidak perlu ada jadwal, oh saya hari ini menangani kasusnya Resu, hari ini saya harus menangani kasusnya Sultan, nggak seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan, saya langsung tangani seperti itu. Berarti melihat urgensinya ya, Iya, betul. Saya itu bisa diambil sekarang, sekarang ya. Iya, langsung. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah faktor-faktor ini selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Berarti faktor-faktor yang mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Oke Pak, Alhamdulillah saya ditempatkan di SD Negeri Kajen 1 dengan guru yang selalu mensupport saya, Bapak Ibu guru yang apa ya Pak, istilahnya ngayomi semua murid. Juga alhamdulillah warga sekolah pun sangat baik terhadap lingkungan SD Negeri Kajen 1. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder yang ada, wali murid, dan juga orang tua yang mempunyai kedekatan personal dengan yang mengalami permasalahan. Hal itu yang banyak membantu saya dalam mencari alternatif solusinya Pak. Berarti kolaborasi ya Bu ya, Nggih. itu suasana juga menentukan. Tentu Pak, iya. Dalam mengambil keputusan Iya, ya, saya tentunya dengan beberapa pertimbangan ya. betul, saya tetap menerima masukan-masukan dari teman-teman guru yang terbaik. Nanti kita rapatkan, kemudian kita ambil yang terbaik buat kebersamaan dan berjenjang jangka waktu lama. Artinya keputusan itu tidak bisa, maksudnya tidak harus sampai di sini, tetapi keputusan itu harus berdampak panjang seperti itu Pak. Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam Ibu mengambil keputusan kasus dilema etika seperti itu Bu? Pelajaran yang saya dapat ambil dari kasus-kasus dilema etika yaitu menambah saya pengetahuan. Saya lebih tahu, akan lebih bijaksana Bapak, bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian saya juga menjadi lebih tahu, bisa mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat untuk peserta didik maupun kasus yang ada, seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dalam kegiatan wawancara ini. Semoga wawancara ini membawa manfaat untuk kita semua ya Bu ya. Saya juga belajar dari Ibu tentang pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang telah Ibu lakukan. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak Budi. Oke, semoga sukses ya Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu dan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya Bu. Seperti yang sudah saya bicarakan dengan bahwa hari ini saya meminta waktu untuk mengadakan wawancara Bu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai tugasnya Ibu sebagai kepala sekolah tentunya pernah mengalami berbagai macam kasus-kasus yang perlu membutuhkan sebuah pengambilan keputusan. Nah, untuk memulai wawancara ini saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu selama ini mengidentifikasi kasus apakah masuknya dilema etika atau tujukan moral Bu? Jadi ini ya Pak Budi, selama ini ya yang saya lakukan untuk bisa mengetahui bahwa itu sebuah kasus dilema etika ataupun tujukan moral adalah dengan mengidentifikasi situasi dan kondisi dari kasus secara keseluruhan. Nah, jika setelah kita identifikasi kemudian saya mendapatkan fakta bahwa di situ ada dua situasi atau dua pilihan yang
harus kita ambil dan dua-duanya itu sama-sama benar. Nah, jika sama-sama benar berarti itu adalah kasus dilema etika. Namun jika setelah diidentifikasi kemudian itu situasinya menunjukkan bahwa yang satunya itu benar tapi yang satunya salah. Nah, kalau seperti itu berarti itu adalah bujukan. Berarti kalau dilema etika benar dan benar ya Bu. Ya. Kalau bujukan moral benar dan salah. Iya, gitu. Kemudian setelah Ibu bisa menentukan bahwa kasus ini masuknya dilema etika atau bujukan moral, bagaimana menentukan sebuah pilihan keputusannya, langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi dilema etika, yaitu dua kasus yang sama-sama benar seperti itu Bu? Biasanya untuk menjalankan pengambilan keputusan itu pertama saya identifikasi ya, identifikasi wajib itu. Saya lihat dulu, saya identifikasi ini untuk penerima manfaat dari keputusan itu siapa. Kan ada dua pilihan, misalnya kalau untuk keputusan A itu penerima manfaatnya siapa, keputusan B penerima manfaatnya siapa. Nah, setelah itu dampaknya, kira-kira kalau saya ambil keputusan A dampaknya seperti apa, kalau ambil keputusan B dampaknya seperti apa. Nah, setelah itu kita ambil prinsip pengambilan keputusan. Kita orientasi pengambilan keputusannya untuk apa? Apakah untuk hasil akhir, ataukah memang harus sesuai dengan peraturan, atau itu harus menuntut kepedulian, rasa kepedulian kita. Nah, itu. Kalau sudah dilakukan seperti itu, sudah diidentifikasi siapa saja penerima manfaat, kemudian dianalisa dampak yang mungkin terjadi, kemudian kita harus berdasarkan orientasi keputusannya itu berdasarkan apa, terus dimusyawarahkan dengan teman-teman ya, semua kita pendapat teman-teman. Nah, dari hasil musyawarah itu kita ambil keputusan itu Pak. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan langkah-langkahnya. Kalau sudah mengambil keputusan, prosedurnya itu bagaimana Bu? Sebelum mengambil keputusan, prosedurnya yang dilakukan. Kalau tadi kan istilahnya perjalanan untuk mengambil keputusan ya, sekarang prosedur kita menentukan bahwa itu adalah suatu keputusan ya, untuk menjadikan final bahwa keputusan itu akan kita gunakan kan tentu ada tadi prosedur yang ditanyakan. Itu yang pertama itu dari kasus itu kita kenali dulu nilai-nilai yang ada di situ ya, nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa antara dua pilihan itu, yang saling bertentangan apa kita kenali dulu. Oh, ini bertentangannya ini mengutamakan orang banyak, oh tapi ini sedikit. Nah, seperti itu kan, karena atau mungkin yang satu itu sesuai peraturan, nah yang satu tidak sesuai peraturan tapi kalau tidak dipilih akan mengakibatkan efek apa gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenali dari nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kita lihat siapa saja sih yang terlibat dalam kasus tersebut. Oke. Nah, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus itu apa saja ya. Setelah itu kita melakukan pengujian benar dan salah ya. Nah, ini sangat penting ya, pengujian benar dan salah, sebab kalau kita tidak menguji benar dan salah ataupun satu keputusan satu kasus itu kita gagal dalam pengujian benar dan salah, maka kita jangan mengambil keputusan, karena itu bukan dilema etika tapi adalah sebuah bujukan. Nah, pada pengujian benar salah itu kan ada beberapa, ada uji legal ya, istilahnya kasusnya itu berkaitan dengan hukum apa tidak, di situ ada pelanggaran hukum apa tidak. Nah, kemudian uji regulasi itu melanggar peraturan atau melanggar kode etik atau tidak. Kemudian ada lagi uji intuisi, itu bertentangan nggak dengan keyakinan kita, ya, intuisi kita. Kalau memang itu tidak bertentangan, oke. Kemudian uji publik ya, publikasi, kira-kira kalau kasus ini saya ambil di ekspos itu akibatnya untuk kita, Dampaknya ya Bu. Nah, kemudian yang ada
ada lagi adalah uji panutan. Uji panutan itu kita kan pasti punya panutan, punya seseorang yang kadang kita ikuti ya, kita ikuti peraturannya atau kita ikuti lamanya. Nah, seandainya panutan kita itu menangani kasus seperti itu, apa sih keputusan yang diambil itu ya. Jadi jangan sampai kalau kasus itu sudah gagal di salah satu atau beberapa dari uji benar atau salah, itu berarti itu bukan lagi dilema etika, tapi bujukan moral. Karena kadang kita agak buram ya, beda tipis antara bujukan moral dengan kasus dilema etika. Berarti harus jeli ya Bu, yang Harus mengidentifikasi jeli. antara dilema etika dan Iya, bujukan moral makanya ya. itu diperlukan uji benar dan salah. Nah, setelah kita menguji, kita uji lagi dengan paradigma benar lawan benar. Ya. Tujuannya di sini bukan untuk mengelompokkan apakah ini kelompok kecil lawan kelompok besar atau peraturan lawan kepedulian dan sebagainya. Ya. Tetapi di sini untuk menajamkan kita bahwa intinya itu dari kasus tersebut itu dua-duanya benar-benar adalah satu kebajikan yang sangat penting. Nah, setelah itu kita melakukan prinsip resolusi, ya. Kita mau ambil keputusannya itu berdasarkan prinsip apa? Apakah prinsip berpikir yang berbasis peraturan, ataukah prinsip berpikir berbasis kepedulian, ya, kemudian ataukah yang berprinsip pada hasil akhir. Nah, setelah itu kalau sudah kita melakukan investigasi opsi trilema, ya, mungkin kita punya dua pilihan yang sama-sama berat. Dilema kan memilih di antara dua ya, kita punya dua pilihan sama-sama berat. Saya mau ambil yang mana, dua-duanya sama-sama berat, dampaknya juga sama-sama besar. Nah, kadang ketika kita sedang bingung itu, kemudian apalagi kalau kita berkolaborasi dengan teman-teman ya dalam menguji keputusan, itu ternyata kadang justru muncul satu solusi yang lebih kreatif. Ada alternatif Nah, ada keputusan lain ya, penyelesaian yang sebenarnya lain, muncul gitu. itulah. Muncul. Itu kan kita bisa memikirkan solusi alternatif ini di opsi investigasi opsi trilema. Nah, setelah itu baru kita ambil keputusan. Kalau sudah ada opsi pilihan yang mau diambil keputusan 1, 2 ataukah justru yang pilihan, ya, baru kita ambil keputusan. Kalau sudah, kita kemudian lihat lagi keputusan kita, terus kita setelah dilaksanakan kan kita lihat hasilnya apa. Jadi kita refleksikan sehingga hasil keputusan yang kita buat itu bisa untuk kita jadikan acuan jika kita suatu saat mengalami kasus dilema etika. Itu prosedur yang diambil. Jadi selama ini yang menurut Ibu menjadi cara-cara efektif dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu apa Bu? Menurut saya itu keputusan saya itu akan efektif apabila keputusan yang saya buat itu mendasari 3 hal. Yang pertama, berpihak pada murid, ya, karena kita kan ini namanya instansi ya, sebuah instansi pendidikan. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan, otomatis kita harus berpihak pada murid. Apapun kasus yang terjadi di sekolah ini, keputusan itu akan efektif apabila berpihak pada murid. Yang kedua, keputusan itu harus mengandung dari nilai-nilai kebajikan universal, ya. Berpihak pada murid tapi tidak ada nilai kebajikan, ya, buat apa? Sama saja kita tidak melakukan sesuatu yang lain. Kemudian yang ketiga, keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan segala konsekuensi. Itu kalau keputusan kita itu bisa didasarkan pada 3 hal itu, akan efektif insya Allah. Dia harus tetap mengutamakan kepentingan murid, Iya. dan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan dan mengandung nilai-nilai serta kebajikan. mengandung nilai kebajikan. Nah, selama ini dalam Ibu mengambil keputusan, tantangannya yang Ibu hadapi seperti apa? Dalam mengambil keputusan yang dibuat tantangan yang terbesar itu adalah dampak dari keputusan yang kita ambil. Kan namanya dilema ya Pak. Dilemanya Pasti ketika kita milih ini, yang ini ada pihak yang merasa dirugikan. pro kontra ya, mesti Pro kontra. mengandung pro kontra. Bagaimana kita bisa mengatasi yang kontra ini? Dan itu tidak mudah. Maka dari itu, ketika kita membuat satu keputusan, kita harus memikirkan juga dampaknya apa, penyelesaian dari dampak tersebut apa. Jadi menurut saya tantangannya adalah justru dari dampak pengambilan keputusan tersebut. Berarti dampak setelah keputusan diambil Iya, itu menjadi dilaksanakan. tantangan. Nah, itu tantangan berikutnya. Paling tidak Yang dampaknya ini itu loh. paling minimal ya. Bu, Iya, ya. kita sudah selesaikan. terbaik. Tapi kan ternyata muncul dari dampak pihak yang satunya seperti itu. Jadi, Dalam menangani kasus nih Bu, seperti kasus dilema etika, mungkin apakah Ibu punya jadwal khusus ketika mengambil keputusan kasus dilema etika, misalkan langsung di tempat atau bagaimana nanti prosedurnya dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apa mungkin ada jadwal khusus Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Oke, jadi namanya kita satu lembaga pasti punya jadwal ya, jadwal rapat atau jadwal acara di mana dalam merapat itu diagendakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin ada dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kita ada rapat 1 bulan sekali ya, rapat membahas permasalahan. Nah, namun tidak menutup kemungkinan. Ya, saya ini penganut kaum fleksibilitas. Ya, saya bersifat fleksibel. Tergantung dari tingkat urgennya dari kasus itu. Jika memang kasus itu harus segera ditangani saat itu di tempat, berarti saya akan membuat keputusan saat itu juga. Tapi tentu tetap mempertimbangkan masukan dari beberapa pihak yang terkait. Walaupun tidak satu sekolah saya mintai pendapat semua ya. Kalau misalnya kalau kaitannya ini hanya dengan sarpras, mungkin yang bagian sarpras siapa dan sangat urgent ya, saya akan berkoordinasi dan langsung memutuskan. Nah, misalnya ternyata jadwal rapat masih jauh, nah tapi bisa diselesaikan besok karena membutuhkan masukan dari teman. Berarti kita akan membuat penjadwalan untuk istilahnya rapat dadakan ya, rapat secara insidental untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi bisa langsung, bisa dibuat jadwal, bisa mengikuti jadwal yang sudah ada. Fleksibel saja, tergantung kasusnya. Berarti melihat urgensinya. Iya, melihat urgensi. Terus prosedurnya berarti meminta pendapat atau dirapatkan ya Bu ya, Iya, seperti itu ya. Iya. Atau kalau tidak, misalkan itu minta pertimbangan rekan ya. Rekan yang terlibat dalam hal tersebut, walaupun tidak semua. Dalam mengambil keputusan, apakah ada faktor-faktor Bu? Misalkan mengambil sebuah keputusan itu kan tidak mudah. Paling tidak yang mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan itu seperti apa Bu dalam kasus dilema etika? Yang paling memudahkan ya, faktor yang membuat saya mudah itu adalah faktor dari partisipasi dari rekan-rekan di sini, dari teamwork SDKJ 2 dukungan. Jadi ketika ibaratnya gini loh Pak Budi, isi kepala 1 orang dengan isi kepala 10 orang berbeda. Nah, lebih baik dari isi kepala 10 orang. Kalau saya mikir sendiri, ketemunya itu. Tapi ketika kita membicarakan teman-teman, mungkin dari 9 orang yang lain punya pendapat yang justru di luar prediksi saya, dan itu adalah satu solusi. Jadi bagi saya yang memudahkan adalah peran serta dari teman-teman rekan kerja. Gitu. Berarti dukungan serta kolaborasi ya dalam menyelesaikan masalah gitu. Betul, itu sangat-sangat membantu ya, baik dalam membuat keputusan maupun melaksanakan hasil keputusan.
pertanyaan terakhir Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan dan pengalaman Ibu yang sudah pernah menangani kasus-kasus dilema etika, pembelajaran apa yang Ibu ambil nih dari pengambilan keputusan pembelajarannya? Iya. Untuk pembelajaran yang saya dapatkan ya, semakin kita sering mengalami suatu masalah, ibaratnya pengalaman adalah guru yang paling berharga ya istilahnya. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana gitu ya. Jadi setelah menangani beberapa kasus dilema etika, yang saya dapatkan adalah saya bisa menjadi lebih bijaksana ketika menghadapi suatu permasalahan. Saya menjadi lebih bijak, kemudian saya tidak lagi gerusak-gerusuk, tapi ibaratnya ini ada tahapan yang harus saya lakukan, langkah-langkah antisipasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dalam setiap pengambilan keputusan itu kan kami satu tim selalu terlibat ya. Jadi itu membuat hubungan interpersonal dan saling kepercayaan ya, kepercayaan antara satu sama lain itu semakin kuat ya. Jadi hubungan interpersonalnya kuat, komitmen yang terbangun juga menjadi lebih. Kemudian banyak sekali ya pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, saya jadi lebih open minded, berpikiran terbuka ya, karena masalah yang muncul berbeda lagi kan membuat kita harus terbuka, tidak bisa egois ya, tapi Mau itu ya Bu ya, iya. apa menerima masukan? Iya, open minded, menerima masukan juga saya juga harus berubah ya, tidak kekeh seperti itu. Kemudian yang terakhir itu yang sangat penting adalah membuat saya harus selalu belajar dan belajar. Terus belajar gitu Iya, ya. karena kasusnya beda lagi. Nah itu kan ya satu pembelajaran yang luar biasa itu. Matur nuwun Bu, atas waktunya, sudah memberi waktu dalam wawancara kali ini. Semoga wawancara ini punya manfaat Bu untuk kita semuanya. Amin. Saya akhiri gitu ya, matur nuwun sekali lagi. Semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.